Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Herawati dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 dengan NIM 12101214717. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan beragama individu usia 3-12 tahun pada mata kuliah Psikologi Agama dengan dosen pengampu Ibu Dr. Devi Arisanti, SPDI MAG. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting pada materi kita hari ini. Yang pertama yaitu perkembangan beragama individu usia 3-12 tahun. Dan yang kedua yaitu sifat perkembangan keagamaan anak. Dan yang terakhir yaitu pendekatan pembinaan agama pada anak. Oke, baiklah, pada poin pertama yaitu mengenai perkembangan beragama individu usia 3-12 tahun. Beberapa perkembangan keberagamaan individu dalam usia 3-12 tahun menurut Ernest Hermar, perkembangan keberagama anak-anak melalui beberapa fase. Yang pertama yaitu the fairy tale stage atau tingkat dongeng. Pada tingkat ini dimulai pada anak yang berusia 3-6 tahun. Pada perihal ini, Zakia Derajat memberikan perumpamaan bahwa cerita-cerita di dalam kitab suci dapat menarik perhatian anak-anak. Nah, dalam tingkat ini lebih tertuju pada tokoh daripada isi ajarannya, dan akan lebih menarik lagi jika berhubungan dengan masa anak-anak dari tokoh yang diceritakannya. Berdasarkan hal tersebut, pemilihan tokoh dalam dongeng yang akan diperkenalkan pada anak hendaknya memiliki figur keagamaan yang baik, sehingga dapat berkontribusi signifikan dalam perkembangan keagamaannya. Contohnya itu seperti kisah Rasulullah SAW. Pada fase kedua yaitu fase the realistic stage atau tingkat kenyataan. Nah, pada tingkat ini dimulai sejak anak masuk sekolah hingga usai atau anak berusia 7 tahun. Nah, pada masa ini juga ketuhanan anak sudah mencerminkan konsep-konsep berdasarkan kepada kenyataan atau realistis. Nah, konsep ini timbul melalui lembaga-lembaga keagamaan dan pengajaran didasarkan atas emosional. Maka pada masa ini mereka telah melahirkan konsep ketuhanan yang formalis. Kemudian pada tahap ini juga terdapat satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa anak pada usia 7 tahun dipandang sebagai permulaan pertumbuhan logis sehingga wajarlah bila anak harus diberi pelajaran dan dibiasakan melakukan sholat pada usia dini dan dipukul bila ia melanggar. Kemudian pada fase yang ketiga yaitu the individual stage atau fase tingkat individu. Nah, pada tingkat ini anak telah memiliki kepekaan yang paling tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Konsep keagamaan yang individualistik ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada konsep ketuhanan konvensional dan konservatif dengan dipengaruhi sebagian kecil fantasi karena pengaruh luar. Dan yang kedua itu ada konsep ketuhanan lebih murni yang dinyatakan dalam pandangan yang bersifat personal atau perorangan. Kemudian konsep yang ketiga yaitu konsep ketuhanan humanistik. Di sini agama telah menjadi etos humanis dalam diri anak dalam menghayati ajaran-ajaran agama. Perubahan di setiap tingkatan dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu perkembangan usia, dan faktor eksternal berupa pengaruh luar yang dialami oleh anak. Kemudian pembahasan pada poin selanjutnya yaitu mengenai sifat perkembangan keagamaan anak. Nah, pada umumnya sifat pada anak, khususnya pada anak usia dini, tumbuh dengan mengikuti pola konsep keagamaan pada diri anak yang dipengaruhi oleh faktor dari diri anak. Nah, menurut Carl, ada 6 sifat keberagaman anak. Di antaranya yang pertama itu tidak mendalam atau unreflective. Pada sifat ini menunjukkan kepada anak untuk menerima sesuatu kebenaran ajaran agama tanpa kritikan, tidak begitu mendalam dan hanya sekedarnya saja. Yang kedua ada egocentrik atau egosentris. Nah, pada sifat ini menunjukkan kepada anak bahwa dengan suatu perilaku dengan melaksanakannya ajaran agama yang lebih menunjukkan pada kepentingan dirinya. Dan yang ketiga yaitu ada
antropomorfis atau menyamakan Tuhan dengan manusia. Pada sifat ini menunjukkan kepada anak terkait dengan pemahaman anak terhadap konsep Tuhan yang tampak seperti menggambarkan aspek-aspek kemanusiaan. Dan yang keempat, verbalit dan ritualistik atau kata-kata dan ritual. Nah, pada sifat ini ditunjukkan kepada anak yang terkait dengan kegemaran menghafal secara verbal pada kalimat-kalimat keagamaan, serta mengajarkan amaliyah yang mereka laksanakan berdasarkan pada pengalaman yang diajarkan orang tua maupun guru. Kemudian, yang kelima ada imitatif atau meniru. Nah, pada sifat ini menunjukkan kepada anak bahwa sikap suka meniru merupakan suatu tindakan keagamaan yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungannya, terutama orang tuanya. Dan yang terakhir yaitu ada wondering atau rasa takjub dan kagum. Nah, pada sifat ini menunjukkan kepada anak dengan suatu perilaku mengagumi keindahan-keindahan pada ciptaan Tuhan. Namun, rasa kagum ini belum kritis dan kreatif. Kemudian, pembahasan materi pada poin terakhir, yaitu mengenai pendekatan pembinaan agama pada anak. Nah, secara rinci, pembinaan agama kepada anak yang sesuai dengan sifat keberagaman anak, maka dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Antara lain, pembinaan agama lebih banyak bersifat pengalaman langsung, seperti sholat berjamaah, bersedekah, zakat, kurban, serta meramaikan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha dengan bersama-sama. Yang kedua yaitu kegiatan agama disesuaikan dengan kesenangan anak-anak. Mengingat sifat agama masih bersifat egosentris, sehingga model pembinaan agama anak bukan mengikuti kemauan orang tua maupun guru saja, melainkan harus dengan berisi variasi agar anak tidak bosan. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai pengalaman agama anak. Nah, selain didapat dari orang tua, guru, dan teman-teman, mereka juga belajar dari orang-orang sekitarnya yang tidak mengajarinya secara langsung. Untuk itu, pembinaan agama anak juga penting dilakukan untuk pembauran secara langsung dengan masyarakat luas yang terkait dengan kegiatan agama, seperti mengikuti sholat Jumat, tarawih, hari raya, maupun kegiatan lainnya. Kemudian yang keempat yaitu pembinaan agama kepada anak juga perlu dilakukan secara berulang-ulang melalui ucapan yang jelas serta tindakan secara langsung, seperti mengajak anak sholat. Maka terlebih dahulu diajarkan mengenai hafalan bacaan sholat secara berulang-ulang. Yang kelima itu mengingat sifat agama masih imitatif, maka pemberian contoh nyata dari orang tua dan guru serta masyarakat lingkungan sangatlah penting. Untuk itu, dalam proses pembinaan tersebut, perilaku orang tua maupun guru harus benar-benar dapat dicontoh anak, baik dari ucapan maupun tindakan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, perlunya melakukan kunjungan ke tempat-tempat atau pusat-pusat agama yang lebih besar kapasitasnya. Misalnya, anak-anak yang tinggal di desa sesekali perlu diajak berkunjung ke masjid jami yang ada di kota serta bangunan-bangunan yang jumlahnya lebih besar. Kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu agama pada masa anak-anak terbentuk melalui pengalaman-pengalaman yang diterima dari lingkungan, lalu terbentuk sifat keagamaan pada anak. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.